Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berari pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Untuk kali ini Ibu akan menjelaskan tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah pergi ke laut atau kalian pernah pergi ke hutan? Wah, sepertinya semuanya pernah ya pergi ke laut ataupun pergi ke hutan. Nah, di sana banyak sekali binatang-binatang yang hidup ya. Nah, itu semua laut dan hutan merupakan ruang. Ruang itu apa ya? Ruang adalah tempat di permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Nah, ruang itu sendiri memiliki karakteristik itu sendiri. Nah, karena perbedaan karakteristik tersebut, maka ruang itu memerlukan interaksi antar ruang. Nah, di sini Ibu akan menyebutkan 3 kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama, saling melengkapi atau complementary. Yang kedua, kesempatan antara atau intertransfer ability. Kita bahas. Jadi, wilayah A dan wilayah B saling keterjadinya. Ada intervening opportunity. Nah, ini adalah wilayah A, wilayah B, dan wilayah C. Di sini yang saling ketergantungan adalah wilayah A dan wilayah C. Intervening opportunity ini jika ada suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tujuan. Contohnya, kota A membeli ikan ke kota B, namun kemudian diketahui bahwa kota C juga menghasilkan ikan karena jarak kota C lebih dekat dan ongkosnya lebih murah, maka para pembeli yang ada di kota A akan membeli ikan ke kota C. Kemudian yang selanjutnya adalah kemudahan transfer atau transferability. Transferability ini terjadi jika biaya dalam mentransfer barang lebih tinggi. Contohnya, seseorang akan menjual sayur dari kota A ke kota B, tetapi di kota B jalannya rusak. Maka penjual sayuran dari kota A ke kota B dibatalkan. Nah, setelah tadi mengetahui tentang interaksi antar ruang, sekarang kita mengenal tentang negara kita tercinta. Nah, ada yang tahu ini negara apa? Ya, ini adalah negara Indonesia, negara kita tercinta. Tuh, di sana ada kota tercinta kita ya, ada Bandung. Terus ada ibu kotanya juga di Jakarta. Nah, ini merupakan peta. Hah? Peta Bu, kayak di Dora. Aku peta, aku peta. Oh, ternyata bukan. Peta itu adalah gambaran permukaan bumi pada suatu peta bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Jadi kita untuk melihat Indonesia itu kita tidak jauh-jauh pergi keluar angkasa, tetapi kita bisa menggambarkan di suatu bidang datar. Nah, di dalam peta juga ada komponen-komponen peta, diantaranya ada judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis koordinat, inset, dan legenda. Nah, sekarang kita review ke belakang. Kita lihat di sini ada judul peta. Ini judul peta, ini Indonesia, peta Indonesia. Dia bersatu bersama skala. Nah, ini adalah skala ya. Kemudian di sini ada insert. Insert itu adalah peta kecil yang ada di pojok peta ya. Jadi dia lebih menjelaskan bahwa ini adalah Indonesia di Asia ya. Kemudian ini adalah simbol ya. Simbol di sini menentukan dataran rendah atau dataran tinggi. Kemudian ini adalah legenda. Oke, ngerti ya tentang peta ya. Nah, selanjutnya setelah kita tadi tahu tentang peta dan komponen-komponennya,
kita langsung bahas saja tentang letak dan luas Indonesia. Letak astronomis Indonesia ada di 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Sedangkan letak geografis Indonesia adalah, kita lihat di sebelah utara itu ada benua Asia. Kemudian di sebelah selatan ada benua Australia di bawah ya. Kemudian di sebelah barat ada Samudra Hindia dan di sebelah timur ada Samudra Pasifik. Keuntungan geografis yang dimiliki Indonesia antara lain, Indonesia menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia. Kenapa? Karena Indonesia ini dikelilingi oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian dilintasi juga oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yang menjadi gampang sekali untuk menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Kemudian selanjutnya secara geologi, Indonesia terletak pada zona tumpukan antar lempeng yang menjadikan Indonesia ini lumayan sering mendapatkan gempa. Kemudian selanjutnya Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim yang sangat besar. Kemudian Indonesia ini banyak sekali menghasilkan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu sendiri adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Nah, ini sumber daya alam Indonesia ini banyak, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu sumber daya hutan. Wah, hutan di Indonesia ini sangat banyak sekali ya. Di Kalimantan, di Papua, Sulawesi itu masih banyak hutan. Bahkan Indonesia ini bisa menghasilkan 4.000 jenis pohon di Indonesia, 4.000 jenis kayu di Indonesia, yang 267 diantaranya merupakan kayu yang bernilai cukup mahal. Ya, karena kita ini penghasil kayu yang banyak, kita bahas saja satu-satu kayunya ya. Nah, ini yang pertama, ini ada kayu kemuning. Dia itu adanya di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Nah, ini ada kayu jati. Ini biasanya kayu jati ini dipakai buat meja, kursi yang lama gitu ya, tahan lama gitu. Ini adanya di Jawa Tengah. Dan ini adalah kayu rotan. Nah, ini ada di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selanjutnya ini ada kayu cendana. Ini kayu cendana ini kayu yang wangi, biasanya dipakai untuk tasbih, terus kipas kayu. Nah, itu kan wangi ya. Kemudian selanjutnya ini ada kayu rasamala. Ini adanya di Jawa Barat. Kayu rasamala ini biasanya dipakai untuk tanaman bonsai. Dan ini adalah kayu akasia. Ini adanya di Jawa Barat. Sama juga dipakainya biasanya untuk meja makan, terus kursi dan lain sebagainya. Setelah tadi mengenal potensi sumber daya hutan, sekarang kita bahas tentang potensi sumber daya tambang. Nah, hasil sumber daya tambang ini nggak kalah banyak dari sumber daya hutan. Yang pertama ini ada minyak bumi dan gas. Minyak bumi itu banyak ya, kayak bensin, solar, dan lain sebagainya. Nah, ini Ibu tunjukkan bagaimana cara mengambil minyak bumi dan gas yang ada di dasar laut. Nah, ini selanjutnya yang hitam-hitam ini adalah batu bara. Ini juga untuk bahan bakar ya. Selanjutnya ini yang totol-totol, ini adalah bauksit. Ini biasanya sebagai bahan baku semen. Terus kemudian ini kayak landak-landak, tetapi sebenarnya ini adalah tumpukan pasir. Ini dinamakan dengan pasir besi. Ini sebagai bahan baku dari besi ya. Dan selanjutnya ini yang sering dipakai sama ibu-ibu, ini adalah emas. Tuh, luar biasa banyak sekali ya sumber daya alam yang dihasilkan oleh Indonesia. Nah, belum habis sumber daya alam di Indonesia. Sekarang kita bahas tentang potensi kemaritiman yang ada di Indonesia. Yang pertama ada ikan, pasti dong, ikan banyak banget di Indonesia. Indonesia ini bisa menghasilkan 6 ton per tahunnya. Kalau masalah ikan gak kalah ya sama negara lain, malah lebih loh ya.
Terus selanjutnya ini yang cantik banget yang sebagai aset Indonesia, ini ada terumbu karang. Ini yang cantik-cantik adanya di wilayah Papua, ini cantik banget. Dan selanjutnya ini adalah hutan mangrove ya, nggak kalah bagusnya juga, nggak kalah banyaknya juga. Nah selanjutnya kita membahas tentang pertumbuhan penduduk di Indonesia. Nah di Indonesia ini penduduknya pada tahun 2015 itu adalah 238.518.000 jiwa ya, dan di tahun 2020 mendapatkan kenaikan sebanyak 271.066.000. Jadi bertambahnya lumayan ya. Nah ini yang dinamakan, dinamika penduduk itu apa? Yaitu perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Kondisi penduduk Indonesia ini ada pada kategori sedang, dan sebarannya ini tidak merata dan kualitas hidup di Indonesia ini masih rendah. Kemudian mayoritas penduduk Indonesia ini banyaknya itu sebagai petani ya. Nah tadi Indonesia itu kaya akan sumber daya manusianya juga. Nah sekarang sumber daya manusia di Indonesia ini banyak sekali menciptakan keragaman budaya di Indonesia. Banyak banget budaya-budaya di Indonesia yang memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Ada keragaman budaya di Indonesia, ini gambar salah satu rumah adat ya ini. Kemudian selanjutnya ada pakaian adat. Selain dari rumah adat ada pakaian adatnya juga, dan juga ada tarian adat yang masing-masing dari rumah adat, pakaian adat, dan tarian adat ini memiliki karakteristik yang berbeda. Nah sekarang luas wilayah Indonesia sendiri itu berada pada 5.180.000 km persegi. Luar biasa ya, luas wilayah Indonesia ini cukup luas, yang dimana terbentuk dari pulau-pulau ya. Kemudian selanjutnya, karena luasnya ini, flora dan fauna di Indonesia ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu flora Indonesia bagian barat, fauna Indonesia bagian tengah, dan fauna Indonesia bagian timur ya. Jadi fauna Indonesia barat, fauna Indonesia bagian tengah, dan fauna Indonesia bagian timur. Nah, kita bahas satu-satu. Mungkin kalian ingin bertemu dengan mereka-mereka yang berada di barat, tengah, dan timur. Kita di barat dulu. Ini ada banteng bercula 1 ya. Banteng sih, badak bercula 1. Mohon maaf ya. Ini ada badak bercula 1. Ini ada di Indonesia bagian barat. Dia itu adanya di Banten ya. Tuh gagah gini ya. Ada yang udah pernah lihat? Mungkin kayaknya udah ya. Kemudian selanjutnya ini ada si gagah yang sekarang ini itu adalah kadal purba ya. Ini ada komodo sebagai 7 keajaiban dunia yang ada di Indonesia. Ini adanya di Indonesia bagian tengah. Dan selanjutnya ini ada walabi. Bu, kok kayak kanguru? Iya, kangurunya Indonesia, namanya walabi. Ini adanya di Indonesia bagian timur. Nah, tadi kita membahas tentang interaksi antar ruang ya, karena ruangnya ini cukup berbeda-beda karakteristik yang menyebabkan interaksi antar ruang. Nah sekarang apa sih akibatnya dari interaksi antar ruang? Yang pertama yaitu berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Selanjutnya perubahan penggunaan lahan. Kemudian perubahan orientasi mata pencaharian, perkembangan sarana dan prasarana, ada perubahan sosial budaya, dan berubahnya komposisi penduduk. Ya, alhamdulillah materinya telah tersampaikan semua. Bagi anak-anakku sekalian yang ingin bertanya, boleh menanya di Facebook atau WA atau email juga boleh. Di Facebook Elsa Ratnas, di IG juga Elsa Ratnas, di WA sudah tersebar ya. Dan ini di email di elsaratnas31@gmail.com. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.